Saat aku sedang menata hidangan di meja makan, tiba-tiba ibu mertua menghantam punggungku dengan centong sayur besar. Masakan apa ini? Baunya seperti pakan termak. Dasar wanita pemalas, teriaknya. Suamiku malah hanya diam dan mengeraskan suara siaran bola di TV, pura-pura tidak mendengar apa-apa. 5 menit kemudian, suara benturan yang memekakkan telinga mengguncang ruang makan. Suami dan ibu mertua berlari masuk. Mereka semua terdiam membeku melihat apa yang telah kulakukan. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Asap tipis mengepul dari panci keramik di atas kompor. Bella mengaduk cairan kental di dalamnya dengan gerakan mekanis. Aroma kaldu jamur dan krim seharusnya memenuhi dapur yang luas dan modern itu dengan kehangatan. Namun bagi Bella, dapur ini selalu terasa dingin. Jilbab sederhana yang dikenakannya terasa sedikit basah di tengkuk karena uap panas. Tapi ia sudah terbiasa. Ia sedang memasak sup krim jamur, makanan kesukaan Rendra, suaminya. Seharusnya ini menjadi makan malam yang tenang. Seharusnya. Tapi ketenangan adalah barang langka di rumah ini. Rumah besar yang dibelinya dengan impian akan sebuah surga keluarga, kini terasa lebih seperti penjara yang dingin dan berkilau. Setiap sudut yang indah hanya mengingatkannya pada betapa kosong hidupnya. Dari ruang keluarga, terdengar suara riuh dari siaran pertandingan bola. Rendra sedang bersantai di sana. Kakinya terangkat seenaknya di atas meja kopi berukir. Bella menghela napas pelan, berusaha mengabaikan rasa pegal yang menjalar di punggungnya. Ia baru saja selesai rapat virtual dengan klien dari luar negeri, sebuah pekerjaan yang ia lakukan diam-diam. Namun, ia tidak bisa langsung beristirahat. Ibu Erni, ibu mertuanya, menuntut untuk dilayani. Sejak wanita itu pindah tinggal bersama mereka 3 tahun lalu, hidup Bella berubah. 3 tahun yang terasa seperti 30 tahun. Setiap hari adalah ujian kesabaran yang baru. Setiap gerakannya diawasi, setiap napasnya dikomentari, setiap masakannya dicela. Bella mencoba menelan semua itu demi Rendra. Ia mencintai suaminya. Setidaknya ia mencintai sosok Rendra yang dulu ia kenal. Pria lembut yang berjanji akan menjaganya. Sosok itu kini telah lama mati, terkubur di bawah pengaruh beracun ibunya. Yang tersisa hanyalah pria asing pengecut yang duduk diam di sofa, membiarkan istrinya dicaci maki. Terdengar langkah kaki berat mendekat. Bella tidak perlu menoleh untuk tahu siapa yang datang. Hawa di dapur mendadak terasa lebih pengap, seolah semua oksigen tersedot keluar. Langkah kaki itu adalah langkah kaki sang penguasa rumah, atau setidaknya orang yang merasa demikian. Ibu Erni berdiri di ambang pintu dapur. Kedua tangannya terlipat di dada, postur yang selalu ia pasang saat hendak menghakimi. Wajahnya yang dipenuhi kerutan selalu tampak masam, seolah ia baru saja mencium bau busuk. Matanya yang tajam menatap tajam ke arah Bella, menilai dari ujung jilbab hingga ujung sandalnya. Belum selesai juga, dari tadi di dapur kerjanya apa saja. Suaranya tajam dan menusuk, seperti biasa. Ia berjalan masuk, langkahnya sengaja diseret di lantai marmer yang mengkilap. Matanya beralih ke panci sup, dan bibirnya langsung mencibir. "Masak apa kamu?" "Sup krim jamur, Ibu," jawab Bella lembut, berusaha sekuat tenaga menjaga suaranya tetap stabil. Ia sudah terlatih untuk tidak menunjukkan emosi. Menunjukkan emosi hanya akan memberi Ibu Erni amunisi lebih banyak. Bella mengambil sebuah mangkuk kecil yang bersih, berniat memberikan mertuanya untuk mencicipi. "Ibu mau coba?" tawarnya. Sebuah kebiasaan yang ia lakukan meski tahu akan berakhir dengan hinaan. Itu adalah bagian dari ritual hariannya. Bella menawarkan, Ibu Erni mencela. Ibu Erni tidak menunggu Bella menyajikan. Wanita tua itu tertawa sinis. "Coba. Tentu saja harus dicoba. Nanti anakku keracunan masakanmu." Ia meraih centong sayur besar berbahan baja tahan karat yang tergeletak di meja. Ia tidak peduli centong itu bersih atau tidak. Ia mencelupkannya dengan kasar ke dalam panci, mengambil sedikit kuah kental, lalu menyeruputnya dengan suara keras. Suara suruputan itu terdengar seperti penghinaan. Wajahnya langsung mengernyit jijik. "Tuih." Ia nyaris meludah. "Hambar, terlalu kental. Ini sup atau lumpur?" hardiknya. "Saya bisa tambahkan sedikit air kaldu, Ibu, dan garamnya memang belum saya masukkan." Belum selesai Bella berbicara,
Sebuah benturan keras menghantam punggungnya. Bella terhuyung ke depan, lututnya hampir menabrak kabinet. Rasa sakit yang tajam dan berdenyut langsung menjalar. Mangkuk kecil di tangannya terlepas, jatuh berdebam ke lantai marmer. Pecahannya berhamburan, menimbulkan suara nyaring, yang ironisnya terasa lebih memilukan daripada suara pukulan tadi. Centong sayur itu, centong baja yang baru saja digunakan Ibu Erni, kini tergeletak di lantai dekat kaki Bella. Sup panas yang tersisa di centong itu mengotori lantai dan sedikit mengenai gamisnya. Bella memegangi punggungnya yang perih, rasa panas menjalar di balik kain bajunya. Dunia terasa berputar. "Masakan apa ini? Seperti pakan ternak. Dasar wanita tak berguna," teriak Ibu Erni. Suaranya melengking memenuhi ruangan, memantul di dinding-dinding marmer. "Menikah dengan anakku cuma bisa jadi beban, tidak bisa masak, tidak bisa apa-apa, cuma bisa menghabiskan uang render." Bella menatap mertuanya. Rasa perih di punggungnya bercampur dengan rasa sakit yang jauh lebih dalam di hatinya. Hinaan tidak berguna, beban, pemalas, itu semua sudah biasa ia dengar. Tapi hantaman fisik ini adalah sesuatu yang baru. Sebuah batas tergelap telah dilewati. "Ibu, kenapa ibu memukul saya?" tanya Bella. Suaranya bergetar, bukan karena takut, tapi karena rasa tidak percaya yang amat sangat. "Karena kamu pandas mendapatkannya. Kamu pemalas, tidak becus," jawab Ibu Erni. Sama sekali tidak merasa bersalah, malah ada kilat kepuasan di matanya. Dan pada saat itulah, dari ruang keluarga, suara komentator bola tiba-tiba menjadi lebih keras, jauh lebih keras. Berdentum-dentum memenuhi rumah. Pria itu pura-pura tidak mendengar. Ia sengaja mengabaikan teriakan ibunya dan suara debaman mangkuk pecah tadi. Ia memilih, di depan telinganya, istrinya disakiti secara fisik, dan ia memilih untuk bersembunyi di balik suara bising televisi. Ia membiarkan istrinya dihina dan disakiti di dapurnya sendiri. Sesuatu di dalam diri Bella putus. Krek. Bunyinya imajiner, namun lebih keras dari suara TV. Benang kesabaran terakhir, benang cinta terakhir, benang harapan terakhir, yang selama 3 tahun ini ia pegang erat-erat, kini putus begitu saja. Rasa sakit di punggungnya hilang, rasa perih di hatinya lenyap. Digantikan oleh kekosongan yang aneh, kekosongan yang dingin, jernih, dan menakutkan. Ia menatap Ibu Erni yang masih mengomelinya dengan kata-kata kasar. Ia mendengar suara televisi yang meraung-raung dari ruang keluarga. Ia melihat pecahan mangkuk di lantai. Ia melihat sup yang ia masak dengan susah payah, kini tumpah sia-sia. Selama 3 tahun ia diam. Ia menahan diri, ia mencoba menjadi istri dan menantu yang baik. Ia mengalah, meminta maaf bahkan ketika ia tidak salah, dan menangis diam-diam di kamar mandi. Semua demi menjaga keutuhan rumah tangga yang ternyata hanya ilusi. Suaminya, pria yang berjanji akan melindunginya, baru saja menunjukkan bahwa Bella tidak ada harganya sama sekali. Bella berhenti memegangi punggungnya. Ia berdiri tegak. Matanya yang biasanya lembut dan selalu menunduk, kini menatap lurus ke arah Ibu Erni. Ia menatap dengan tatapan yang belum pernah dilihat wanita tua itu. Tatapan dingin dan kosong. "Apa kamu lihat-lihat? Mau melawan kamu?" bentak Ibu Erni, sedikit terkejut dan mundur selangkah melihat perubahan sikap Bella. Bella tidak menjawab. Ia berbalik, berjalan keluar dari dapur. Ia melewati ruang keluarga. Rendra meliriknya sekilas dari balik sofa. Mata mereka bertemu, hanya sedetik. Mata Bella yang dingin bertemu dengan mata Rendra yang pengecut. Rendra cepat-cepat membuang muka. Kembali fokus pada layar televisi. Pura-pura sangat tertarik pada pertandingan itu. Bella terus berjalan. Ia tidak pergi ke kamar untuk menangis. Ia berjalan lurus ke gudang kecil di sebelah garasi. Tempat Rendra menyimpan perkakasnya. Tangannya meraih sebuah benda berat dengan gagang kayu yang kokoh. Sebuah palu besar,
palu yang biasa digunakan untuk proyek renovasi kecil. Bella mencengkram gagang kayu itu erat-erat. Teksturnya yang kasar terasa pas di telapak tangannya. Ia berjalan kembali ke dalam rumah. Langkahnya mantap, tidak ada lagi keraguan, tidak ada lagi air mata. Yang ada hanya kebulatan tekad yang dingin. 5 menit telah berlalu sejak centong sayur itu menghantam punggungnya. Ibu Erni masih di dapur. Ia sedang mengambil lap, mengomel sambil membersihkan sisa sup di centong besar itu. Mungkin berniat menggunakannya lagi. Anakku itu terlalu baik, harusnya dia memilih wanita yang benar, bukan parasit sepertimu. Suara Ibu Erni terputus. Ia melihat Bella masuk kembali ke ruang makan, membawa palu besar. Mata Ibu Erni membelalak ngeri. Bella, apa yang kamu lakukan? Kamu sudah gila! Bella tidak mengatakan apa-apa. Ia berjalan lurus, melewati Ibu Erni. Ia berhenti di depan meja kantor di tengah dapur. Benda itu adalah pusat dapur, terbuat dari satu lempengan granit impor utuh berwarna hitam pekat dengan guratan emas. Benda itu berharga ratusan juta. Itu adalah kebanggaan terbesar Ibu Erni. Wanita tua itu sering memamerkannya pada teman-teman arisannya, mengatakan bahwa Rendra yang membelikannya sebagai bukti cinta. Bella mengangkat palu besar itu tinggi-tinggi. Dengan segenap kekuatan yang terpendam selama 3 tahun, ia menghantamkannya ke tengah-tengah meja granit. Brak! Suara benturan yang memekakkan telinga mengguncangkan seluruh rumah. Jauh lebih keras dari suara televisi Rendra. Suara granit tebal yang retak dan pecah terdengar mengerikan. Seperti suara tulang yang patah. Tidak! Suara Ibu Erni melengking panik. Bella mengangkat palu itu lagi. Dan lagi. Dan lagi. Ia menghancurkan granit itu tanpa ampun. Setiap hantaman adalah perwujudan dari setiap hinaan. Setiap serpihan yang terbang adalah perwujudan dari setiap air mata. Setiap dentuman adalah perwujudan dari setiap detik pengabaian yang ia terima. Pecahan granit hitam berterbangan. Debu hitam memenuhi udara. Ia tidak berhenti sampai meja kantor yang indah itu hancur berkeping-keping. Tidak berbentuk lagi. Suara televisi di ruang keluarga mati mendadak. Kehancuran itu akhirnya cukup keras untuk menembus kebisingan yang sengaja dibuat Rendra. Terdengar langkah kaki Rendra berlari panik, disusul suara sandalnya yang berdebum. Bella, apa yang terjadi? Gempa! Teriak Rendra. Rendra berlari masuk ke dapur, diikuti oleh Ibu Erni yang sudah menangis histeris di ambang pintu, menempel di dinding. Keduanya terdiam, membeku. Mereka melihat pemandangan yang tidak pernah mereka bayangkan. Dapur mereka, jantung rumah mereka, kebanggaan mereka, hancur. Dan di tengah-tengah kehancuran itu berdiri Bella. Jilbabnya sedikit miring, ada noda sup di pipinya, dan tangannya masih mencengkeram erat gagang palu besar. Bella bernafas terengah-engah, bukan karena lelah secara fisik, tapi karena luapan emosi yang akhirnya menemukan jalan keluar. Untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, ia merasa bisa bernafas. Kamu sudah gila, Bella! Teriak Rendra. Matanya melotot, bergerak panik dari wajah Bella ke puing-puing granit yang harganya setara dengan mobil mewah. Kamu gila, apa yang sudah kamu lakukan? Kamu akan membayar semua ini. Ibu Erni akhirnya menemukan suaranya, menunjuk-nunjuk Bella dengan jari gemetar. Gila, wanita gila. Anakku, lihat istrimu. Dia kesurupan. Dia menghancurkan rumah kita. Bella akhirnya menurunkan palu itu. Ia membiarkannya jatuh ke lantai. Suara denting logam menghantam keramik terdengar nyaring di tengah keheningan yang tegang. Ia menatap Rendra, lalu menatap Ibu Erni di ambang pintu. Tawa kecil yang kering dan dingin keluar dari bibirnya. Tawa itu terdengar asing bahkan di telinganya sendiri. Tawa yang membuat bulu kuduk Rendra dan Ibu Erni berdiri. Membayar?
ulang Bella. Suaranya serak namun mantap. Membayar pakai uang siapa, Rendra? Uangmu. Rendra tergagap. Ini rumah kita. Rumah kita? Bella beralih menatap Ibu Erni yang masih terisak di ambang pintu. Rumah siapa yang ibu maksud? Rendra dan Ibu Erni saling berpandangan, bingung dengan pertanyaan Bella. Mereka masih terlalu kaget dengan kehancuran di depan mereka untuk bisa berpikir jernih. Bella berjalan melewati mereka berdua. Ia sengaja menyenggol bahu Rendra. Dorongan itu tidak keras, tapi cukup untuk membuat Rendra terhuyung-huyung. Bella tidak peduli lagi. Ia sudah selesai bersikap sopan. Kalian bilang aku tidak berguna, kata Bella sambil terus berjalan menuju tangga. Ia menuju ruang kerja di lantai atas. Rendra dan Ibu Erni seperti dua boneka yang talinya ditarik, mengikutinya di belakang. Mereka masih berteriak. Bella, jelaskan ini, kamu harus ganti rugi, seru Rendra. Kita panggil polisi, Rendra, penjarakan dia sudah merusak asetmu, timpal Ibu Erni. Bella tidak peduli. Ia terus berjalan menaiki tangga. Ia tahu persis apa yang harus ia lakukan selanjutnya. Babak penderitaannya sudah berakhir. Babak pembalasan dendamnya baru saja dimulai. Bella membuka pintu ruang kerjanya. Ruangan itu rapi, bersih, dan teratur. Kontras dengan kekacauan yang baru saja ia ciptakan di lantai bawah. Ini adalah satu-satunya ruangan di rumah yang ia anggap sebagai miliknya. Tempat Ibu Erni jarang masuk. Rendra dan Ibu Erni berhenti di ambang pintu. Seolah ada dinding tak kasat mata yang menghalangi mereka masuk. Mereka melihat Bella berjalan tenang ke arah lemari arsip kayu jati yang kokoh di sudut ruangan. Bella memasukkan kunci kecil ke laci paling bawah, laci yang selalu terkunci. Ia membukanya, mengeluarkan map tebal berwarna biru. Ia memegang map itu di dadanya sejenak, mengambil nafas dalam-dalam. Inilah senjatanya. Sesuatu yang sudah ia siapkan sejak lama untuk berjaga-jaga jika hari ini tiba. Dan hari ini telah tiba. Apa itu? Apa yang kamu ambil? Tanya Rendra. Nadanya mulai cemas. Ia mulai merasakan ada sesuatu yang sangat salah. Insting benalunya merasakan bahaya. Bella berbalik, wajahnya tenang sekali. Tidak ada lagi air mata, tidak ada lagi ketakutan, hanya ada kelegaan yang dingin. Ia berjalan keluar dari ruang kerja, melewati Rendra dan Ibu Erni, mengikutinya kembali menuruni tangga. Ia kembali ke dapur. Puing-puing granit hitam masih berserakan seperti sisa-sisa meteorit. Bella berjalan ke tumpukan terbesar, lalu melemparkan map biru itu ke atasnya. Kamu tanya aku akan bayar pakai uang siapa, Rendra? Kata Bella, suaranya bergema di dapur yang hancur. Kamu tanya ini rumah siapa, Ibu? Ibu Erni maju, mencoba mengumpulkan sisa-sisa wibawanya. Ia mencoba bersikap galak lagi. Tentu saja ini rumah anakku. Rendra bekerja keras untuk membeli ini semua. Kamu pikir kamu siapa, ha? Bella tertawa lagi. Kali ini lebih keras, lebih lepas. Bekerja keras? Rendra? Ia menunjuk Rendra yang berdiri mematung. Jangan buat aku tertawa. Bella menunjuk map biru di atas puing-puing granit. Buka, baca. Rendra ragu-ragu. Ia melangkahi pecahan granit yang tajam, mengambil map itu. Ia membukanya. Tangannya gemetar. Matanya bergerak cepat membaca lembar pertama, lalu lembar kedua. Wajahnya yang tadi merah karena marah kini berubah pucat, sepucat dinding. Ini tidak mungkin, desis Rendra. Tangannya mulai gemetar hebat. Apa itu, Nak? Apa yang ditulis wanita gila ini? Desak Ibu Erni, mencoba merebut kertas-kertas itu dari tangan Rendra. Rendra tidak bisa bicara. Ia hanya menatap Bella dengan pandangan ngeri seolah baru pertama kali melihat istrinya. Bella yang menjawab, itu adalah akte jual beli rumah ini. Itu adalah sertifikat tanah. Itu adalah bukti pembayaran lunas. Dan coba lihat, kata Bella sambil mendekat dan menarik satu lembar kertas dari tangan Rendra. Nama siapa yang ada di sini? Bella menunjukkannya di depan wajah Ibu Erni. Bella Anindita, namaku, bukan nama Rendra, bukan nama Ibu Erni. Ibu Erni memicingkan matanya, membaca nama itu. Rahangnya jatuh.
Bohong, ini pasti palsu. Kamu menipu anakku. Kamu tukang sihir. Palsu? Bella tersenyum sinis. Silakan cek ke notaris manapun. Rumah ini, Bella merentangkan tangannya, semua perabotan di dalamnya. 2 mobil di garasi, bahkan centong sayur yang ibu hantamkan ke punggung saya tadi, semuanya saya beli lunas dengan uang saya sendiri. Uang warisan dari almarhum ayah saya. Kebenaran itu menghantam Rendra dan Ibu Erni seperti palu besar yang menghancurkan granit tadi. Saya membelinya 3 bulan sebelum kita menikah, Rendra, saat kamu masih merengek pada orang tuamu untuk membayar uang muka apartemen kecil di pinggir kota. Saya membelinya tunai. Saya bodoh. Saya terlalu cinta. Saya setuju saat kamu bilang kita harus bilang ke semua orang kalau ini rumahmu, agar kamu terlihat hebat sebagai kepala keluarga. Rendra mundur selangkah, menabrak sisa meja yang hancur. Bella, sayang, aku bisa jelaskan ini. Ini semua salah paham. Salah paham? Kalau selama 3 tahun kalian hidup menumpang padaku? Salah paham kalau kalian memakai mobilku? Salah paham kalau kalian makan dari uangku sementara gaji kamu hanya cukup untuk membeli kopi dan rokokmu? Jangan jaga mulutmu, Bella, bentak Rendra, mencoba mengembalikan wibawanya, tapi suaranya goyah. Kenapa? Malu, tantang Bella. Malu karena kenyataannya kamu adalah seorang benalu. Dan ibu, Bella menoleh ke Ibu Erni yang kini terdiam. Ibu adalah induk benalu itu, menghina saya di rumah saya sendiri, makan makanan yang saya beli dengan uang saya, lalu memukul saya dengan centong yang juga saya beli. Ibu Erni mencoba membela diri. Tapi Rendra tetap suamimu. Apa yang jadi milikmu jadi miliknya juga. Hukum macam apa itu? Hukum rimba buatan ibu? Saya tidak sebodoh itu. Ayah saya memastikan saya terlindungi. Kami punya perjanjian pranikah. Semua aset yang saya miliki sebelum menikah tetap menjadi milik saya. Dan rumah ini adalah salah satunya. Keheningan total melanda dapur. Hanya terdengar suara napas mereka yang terengah. Rendra menatap istrinya seolah baru pertama kali melihatnya. Wanita lembut berhijab yang selalu menunduk dan berkata iya, kini telah hilang. Digantikan oleh sosok yang tegas, dingin, dan memegang semua kartu. Tepat pada saat itu, bel rumah berbunyi. Ding dong, suaranya terdengar sangat keras di tengah ketegangan. Rendra dan Ibu Erni tersentak kaget. Siapa itu? Tanya Rendra panik. Matanya melirik ke depan pintu. Kamu panggil polisi? Bukan, kata Bella tenang. Saya memanggil pengacara saya dan beberapa petugas keamanan. Bella berjalan santai ke pintu depan dan membukanya. Seorang pria paruh baya berkacamata mengenakan setelan jas rapi masuk. Di belakangnya berdiri 2 pria berbadan tegak mengenakan seragam satpam berwarna biru tua. Selamat malam, Ibu Bella, sapa pria paruh baya itu. Suaranya tenang dan profesional. Matanya melirik sekilas ke arah dapur yang hancur tanpa menunjukkan keterkejutan. Sesuai instruksi Anda. Pengacara? Rendra menatap pria itu dengan ngeri. Satpam? Apa maksud semua ini, Bella? Pria berkacamata itu Pak Bima, berjalan ke tengah ruang tamu. Ia meletakkan tas kerjanya di meja, membukanya dan mengeluarkan selembar surat. Selamat malam, Tuan Rendra, Ibu Erni. Saya Bima, pengacara Ibu Bella. Saya di sini untuk menyerahkan surat ini secara resmi. Pak Bima menyerahkan surat itu kepada Rendra. Rendra membacanya dengan tangan gemetar. Matanya membelalak. Surat pengosongan? Bisik Rendra tidak percaya. Benar, sahut Bella dari belakangnya. Ia kini berdiri dengan tangan terlipat persis seperti pose Ibu Erni di awal. Kalian bukan lagi penghuni rumah ini. Kalian adalah tamu yang tidak diundang. Dan sekarang, saya minta kalian pergi. Kamu tidak bisa melakukan ini, jerit Ibu Erni. Kali ini jeritanya penuh ketakutan, bukan lagi kemarahan. Ini rumah anakku, kami tidak akan pergi. Ibu Erni mencoba menerjang Bella, mungkin untuk menjambak atau memukulnya, tapi 2 petugas keamanan itu langsung bergerak. Mereka melangkah maju, berdiri menghalangi Ibu Erni. Postur mereka tegap dan mengintimidasi, tangan mereka bersiap di pinggang. Ibu, mohon tenang, kata salah satu petugas dengan suara berat. Mohon jangan membuat keributan. Kalian punya waktu 1 jam, kata Bella suaranya sedingin es. 1 jam dari sekarang. Kemasi barang-barang pribadi kalian, pakaian, sikat gigi, apapun yang kalian beli dengan uang kalian sendiri. Ia berhenti sejenak lalu menambahkan, jika ada
Bella, tolong jangan begini sayang. Rendra akhirnya menemukan suaranya. Ia mencoba taktik lamanya, taktik rayuan. Ia mencoba memegang tangan Bella, tapi Bella menepis tangan Rendra dengan kasar. Jangan panggil aku sayang, dan jangan sentuh aku. 3 tahun aku menunggu kamu membicarakannya baik-baik. 3 tahun aku menunggu kamu membelaku sekali saja. 5 menit yang lalu, kamu punya kesempatan. Kamu lebih memilih mengeraskan suara televisi daripada menolong istrimu yang baru saja dipukul. Kamu sudah memilih, Rendra. Wajah Rendra memucat pasi, teringat tindakannya tadi. Itu adalah paku terakhir di peti mati pernikahan mereka. 1 jam, ulang Bella. Setelah itu, Pak Bima akan mengajukan gugatan cerai atas namaku besok pagi. Dan 2 bapak ini, Bella menunjuk ke arah satpam, akan dengan senang hati mengantar kalian keluar dari gerbang, dengan paksa jika perlu. Ibu Erni akhirnya sadar ini bukan gertakan. Kakinya lemas, ia terduduk di sofa mewah yang ia kira miliknya. Semua kemewahan yang ia banggakan, semua status sosial yang ia pamerkan di arisan, lenyap dalam sekejap. Ayo Rendra, kemasi barangmu. Atau kamu mau keluar dari sini hanya dengan pakaian yang menempel di badanmu? Rendra menatap Bella dengan campuran antara benci, takut, dan syok. Ia tidak bisa berkata-kata. Ia kalah telak. Ia adalah raja yang ternyata hanya badut di istana istrinya. Waktu tersisa 30 menit. Rendra tahu ia harus mencoba 1 kali lagi. Rayuan adalah senjata andalannya. Ia telah menggunakan air mata dan kata-kata manis untuk mendapatkan semua yang ia inginkan sepanjang hidupnya. Ia yakin kali ini pun bisa. Ia berlari menuruni tangga, mengabaikan ibunya yang masih sibuk mengumpat di kamar. Ia melihat Bella di sana, duduk dengan tenang di sofa ruang tamu, di samping pengacaranya. Bella duduk seperti seorang ratu di singgasananya. Bella, panggil Rendra. Suaranya dibuat serak dan penuh penyesalan. Bella mengangkat kepalanya. Matanya menatap Rendra, dingin dan tak terbaca. Ia tidak mengatakan apa-apa. Rendra langsung berlutut di depan Bella. Ia tidak peduli dengan lantai keramik yang dingin. Ia mengabaikan tatapan Pak Bima dan 2 satpam yang berdiri di pintu. Ia mencoba meraih tangan Bella, tapi Bella menarik tangannya lebih dulu. Sayang, tolong jangan begini, lirih Rendra. Air mata buaya mulai menggenang di pelupuk matanya. Ia adalah aktor yang hebat. Aku tahu aku salah besar. Aku seharusnya membelamu. Tapi kamu tahu ibu seperti apa. Aku hanya tidak ingin memperkeruh suasana. Benarkah? Suara Bella akhirnya terdengar, tenang namun menusuk. Kamu begitu menderita, sampai kamu harus mengeraskan volume televisi agar tidak mendengar penderitaanmu sendiri. Kata-kata itu menghantam Rendra telak. Ia tidak bisa menjawab. 3 tahun Rendra, bukan 3 hari. 3 tahun aku menahan hinaan. 3 tahun aku berharap suamiku akan membelaku sekali saja. Tapi kamu tidak pernah melakukannya. Kamu selalu memilih ibumu. Kamu selalu memilih kenyamananmu sendiri. Kamu bersembunyi di balik ibumu seperti anak kecil. Aku akan berubah, Bella. Aku janji. Beri aku 1 kesempatan lagi. Kita usir ibu. Kita hidup berdua saja seperti dulu. Mohon, Rendra. Tidak ada kita lagi, jawab Bella tegas. Dan dulu yang kamu maksud itu tidak pernah ada. Yang ada hanya aku, kamu, dan ibumu yang diam-diam kamu biarkan menggerogotiku. Rendra sadar, rayuannya gagal. Wajah penuh penyesalannya hilang, digantikan dengan kemarahan. Jadi begini, kamu akan mengusirku setelah semua yang aku berikan kepadamu? Bella hampir tertawa. Apa yang kamu berikan? Selain rasa sakit hati dan tumpangan di rumah ibumu sebelum kita pindah ke rumahku. Pada saat itu, Ibu Erni turun. Ia menyeret 2 koper besar dan tas tangan yang menggembung penuh. Wajahnya merah padam karena marah dan usaha menyeret koper. Sudah Rendra, tidak ada gunanya memohon pada wanita iblis ini, bentak Ibu Erni. Ia menatap Bella dengan kebencian murni. Kamu pikir kamu menang? Kamu pikir kamu hebat, bisa mengusir kami? Bella hanya mengangkat alisnya. Jangan sombong kamu Bella, desis Ibu Erni kini berdiri di samping anaknya. Kami mungkin pergi dari sini, tapi kami tahu rahasia kamu.
Kamu pikir kami tidak tahu soal investasi almarhum ayahmu? Kamu pikir semua uangmu itu bersih, hah? Ini adalah ancaman. Ibu Erni mencoba mencari celah. Kartu terakhir untuk dimainkan. Bella merasakan jantungnya berdebar sejenak. Investasi ayahnya? Tapi ia cepat menguasai diri. Ayahnya adalah pengusaha yang paling jujur yang ia kenal. Ini pasti gertakan. Silahkan, jawab Bella enteng. Laporkan ke polisi jika ibu punya bukti. Apapun rahasia saya, tidak ada bandingannya dengan fakta bahwa kalian adalah benalu yang hidup numpang. Dan sekarang, Bella melirik jam dinding, waktu kalian hampir habis. Ibu Erni kehabisan kata-kata, gertakannya tidak mempan. Bella, kamu akan menyesal, teriak Rendra. Kini berdiri, wajahnya memerah. Kamu akan menyesal telah melakukan ini padaku dan ibuku. Waktu habis, kata Pak Bima. Melihat jam tangannya, ia berdiri dan memberi isyarat kepada 2 petugas keamanan. Kedua petugas itu maju. Tuan, Ibu, mari kami antar ke depan. Jangan sentuh aku bisa jalan sendiri, bentak Ibu Erni sambil menyeret kopernya dengan kasar. Rendra mengambil kopernya. Saat ia berjalan melewati Bella, ia berhenti sejenak. Ini belum selesai, Bella, bisiknya penuh ancaman. Bella menatap lurus ke depan, tidak goyah. Ia tidak akan membiarkan mereka melihatnya takut lagi. Pak Bima dan kedua petugas mengawal mereka berdua menyusuri lorong menuju pintu utama. Bella mengikuti beberapa langkah di belakang, ingin memastikan mereka benar-benar keluar dari rumahnya. Saat Rendra dan Ibu Erni berada di lorong, dalam kepanikan terakhir, Rendra menarik lengan ibunya. Ia berbisik sangat pelan, mengira tidak ada yang mendengar di antara suara seretan koper. Ibu, bagaimana dengan barang itu? Masih ada di brankas. Kita tidak bisa tinggalkan itu. Ibu Erni mendesis panik. Sialan, wanita itu mengawasi kita. Tenang saja, nanti kita cari cara untuk mengambilnya kembali. Dia tidak akan tahu tempat itu. Mereka berdua tidak sadar. Di sudut atas lorong, sebuah titik hitam kecil tersembunyi di dalam detektor asap. Sebuah kamera mini. Bella yang dari tadi terlihat tenang menatap ke depan, sebenarnya sedang melihat layar ponsel di tangannya, yang ia sembunyikan di balik punggung. Ia tidak melihat rekaman tapi ia menyalakan live feed audio. Ia mendengar setiap kata dengan jelas melalui mikrofon sensitif kamera itu. Kamera itu ia pasang minggu lalu, bukan untuk ini. Ia memasangnya karena ia curiga Rendra sering mengambil uang tunai dari dompetnya saat ia tidur. Ia berniat mengumpulkan bukti untuk masalah sepele itu. Ia tidak pernah menyangka kamera itu akan menangkap sesuatu yang jauh lebih besar. Brankas, barang, dia tidak akan tahu tempat itu. Gumam Bella dalam hati, pikirannya langsung bekerja. Kedua petugas keamanan membuka pintu. Rendra dan Ibu Erni berjalan keluar dari rumah itu, menyeret koper mereka di atas jalan masuk yang terbuat dari batu alam. Pemandangan seorang pria dan ibunya diusir dari rumah mewah adalah tontonan langka. Pintu ditutup, dikunci. Keheningan total menyelimuti rumah itu. Bella menghela napas panjang. Beban yang selama 3 tahun ia pikul di pundaknya akhirnya terangkat. Tapi ia tahu ini belum selesai. Bisikan Rendra tadi adalah bukti bahwa ada rahasia lain yang tersembunyi di rumah ini. Rahasia yang mereka pikir aman. Keheningan di dalam rumah terasa berat dan asing. Bau sup yang mulai mengering di lantai dapur bercampur dengan debu granit. Rumah itu terasa kosong namun penuh luka. Pak Bima berdehem pelan, memecah kesunyian. Ibu Bella, apa langkah selanjutnya? Saya akan segera mendaftarkan gugatan cerai besok pagi. Dan untuk perusakan meja dapur itu, biarkan saja dulu, Pak. Mata saya masih menatap pintu yang tertutup. Ada hal lain yang lebih mendesak. Baik, kalau begitu saya permisi dulu. Petugas keamanan akan berjaga di luar gerbang malam ini, memastikan mereka tidak kembali. Silahkan hubungi saya jika ada apa-apa. Setelah Pak Bima dan petugas keamanan internal pergi, Bella mengunci pintu.
Ia sendirian di rumah raksasa itu. Ia tidak merasa takut. Ia merasa marah dan ia merasa penasaran. "Brankas," ucapnya pelan. Ia segera berjalan ke ruang kerja. Di balik sebuah lukisan abstrak besar, ada brankas wanding miliknya. Brankas itu berisi surat-surat warisan ayahnya, perhiasan peninggalan ibunya, dan dokumen penting lainnya. Ia mengasukkan kombinasinya. Pintu tebal itu terbuka dengan desisan pelan. Semuanya utuh, tidak ada yang tersentuh. "Bukan yang ini," gumam Bella. Ia menutup kembali brankasnya. Pikirannya memutar ulang bisikan Rendra. Dia tidak akan tahu tempat itu. Itu berarti tempatnya tersembunyi dengan baik. Bella kembali ke ruang tamu, duduk di sofa. Ia membuka aplikasi kamera pengawas di ponselnya. Ia tidak hanya memasang satu kamera. Minggu lalu ia memasang 3 kamera, satu di lorong atas, satu di ruang tamu menghadap pintu utama, dan satu lagi di ruang makan. Ia memutar ulang rekaman selama 1 jam terakhir. Ia melihat dirinya berdebat dengan Rendra. Ia melihat Ibu Erni mengancamnya. Ia mencari sesuatu yang janggal dan ia menemukannya. Bella memfokuskan pada rekaman saat ia sedang berdebat sengit dengan Rendra di ruang tamu. Tepat saat Rendra berlutut, Ibu Erni yang berdiri di belakang Rendra tampak gelisah. Mata wanita tua itu tidak menatap Bella. Matanya berulang kali melirik ke satu arah sepersekian detik, tapi berulang kali. Ia mengikuti arah pandangan itu, ke sudut uang makan, tepat ke arah lemari pajangan kayu jati yang besar dan kuno. Jantung Bella berdebar. Lemari pajangan. Benda itu adalah salah satu pembelian pertama Rendra setelah mereka pindah. Rendra bilang itu barang antik bernilai investasi tinggi dari Jepara. Meskipun Bella tahu, Rendra tidak mengerti apa-apa soal barang antik. Benda itu hanya pajangan mahal yang tidak berguna, tempat menampung debu. Bella bangkit. Ia berjalan ke ruang makan. Lemari pajangan itu tinggi menjulang dengan pintu kaca berpola rumit. Terkunci, tentu saja. Ia mengingat Rendra menyimpan kuncinya di laci meja bar. Ia mengambil kunci kecil itu dan membukanya. Deretan pajangan keramik dan kristal berdebu menyambutnya. Ia memeriksa setiap sudut. Tidak ada yang aneh, hanya rak-rak duduk. Ia hampir menyerah. Mengira intuisinya salah. Tapi kemudian ia teringat sesuatu. Ia memeriksa membersihkan rumah ini. Saat membersihkan rumah, ia ingat bagian belakang lemari ini menempel rata dengan dinding. Tapi sekarang ia melihat ke bagian rak paling bawah. Ada celah kecil yang tidak wajar, nyaris tak terlihat. Ia mengeluarkan semua pajangan di rak paling bawah. Ia meraba-raba panel kayu di bagian belakang. Terasa kokoh, tapi saat ia mengetuknya, suaranya berbeda. Suara ketukan di panel lain terdengar padat. Tapi di panel ini, suaranya sedikit berongga. Panel ini palsu. Bella mencoba menarik panel itu. Tidak bergerak. Pasti ada mekanisme kunci tersembunyi. Ia tidak mau merusaknya. Ia butuh profesional. Ia menelpon Pak Bima kembali meskipun hari sudah larut. "Pak, saya butuh bantuan lagi. Saya butuh ahli brankas. Seseorang yang bisa dipercaya dan bisa bekerja diam-diam. Sekarang juga." 1 jam kemudian, bel rumah berbunyi. Seorang pria kurus paruh baya membawa tas perkakas kecil berdiri di depan pintu. Ia diperkenalkan sebagai Pak Joko. Ia tidak banyak bicara, hanya mengangguk saat Bella menjelaskan situasinya. Bella membawanya ke lemari pajangan. Pak Joko memeriksanya sebentar. Ia mengeluarkan alat-alat kecil yang terlihat seperti peralatan dokter gigi dan beberapa alat elektronik. "Ini panel geser, Bu. Kuncinya magnetik, tersembunyi," katanya pelan. Ia bekerja dengan cepat dan presisi. Beberapa menit kemudian terdengar suara klik pelan. Pak Joko menggeser panel kayu itu ke samping. Di baliknya, tertanam di dalam dinding sebuah kotak logam berwarna abu-abu gelap. Sebuah berangkas dinding digital. "Nah, ini bagian yang sulit, Bu," kata Pak Joko. Tapi kelihatannya bukan berangkas level tinggi. Ia mengeluarkan alat yang berbeda,
semacam stetoskop elektronik dan bur kecil. Bella menunggu dengan nafas tertahan. Jantungnya berdebar kencang. Apa yang begitu penting sampai Rendra panik? Apa barang itu? Uang tunai? Emas batangan? Pak Joko bekerja dalam diam. Hanya suara putaran alatnya saja yang terdengar. 15 menit berlalu. Klik. Suara itu terdengar sangat nyaring di ruangan yang senyap. Pak Joko menoleh pada Bella. Sudah terbuka, Bu. Ia menarik pintu brankas yang tebal itu. Bella melangkah maju, mengintip ke dalam. Nafasnya tercekak. Isinya bukan uang tunai atau emas batangan. Isinya adalah dokumen. Tumpukan map. Tangan Bella gemetar saat ia menarik keluar isi brankas itu satu persatu dan meletakkannya di meja makan. Pertama, beberapa buku tabungan. Bella membukanya, semua atas nama orang yang tidak ia kenal. Tapi transaksinya besar, puluhan bahkan ratusan juta rupiah. Masuk dan keluar dalam waktu singkat. Kedua, 4 buah paspor. 2 di antaranya adalah paspor Rendra dan Ibu Erni. Tapi 2 lagi, wajahnya mirip Rendra dan Ibu Erni, tapi sedikit diubah. Rambut Rendra berbeda. Ibu Erni tidak memakai kacamata. Dan namanya palsu. Ini adalah paspor palsu untuk kabur. Ketiga, tumpukan dokumen tebal. Sepertinya laporan keuangan. Bella melihat kop surat perusahaan tempat Rendra bekerja, tapi angka-angkanya janggal. Sepertinya ini bukti penggelapan. Dan terakhir, sebuah map tebal berwarna merah marun. Map ini terlihat paling penting. Bella membukanya. Lembar paling atas adalah sebuah dokumen resmi. Bella membaca judulnya, Polis Asuransi Jiwa. Jantung Bella serasa berhenti berdetak. Ia membaca detail di bawahnya. Nama tertanggung, Bella Anindita. Nama ahli waris, Rendra Pradana. Nilai uang pertanggungan, 30 miliar rupiah. Bella terduduk di kursi makan. Kakinya lemas. Ia membaca tanggal polis itu diterbitkan. 6 bulan yang lalu. Tepat saat Ibu Erni mulai mengeluh sakit-sakitan dan butuh perawatan mahal. Tepat saat Rendra tiba-tiba menjadi sangat manis dan perhatian, memintanya menandatangani berkas investasi baru yang ia bilang untuk masa depan mereka. Bella teringat berkas itu. Rendra menyodorkannya di antara tumpukan dokumen lain, mendesaknya dengan alasan investasi masa depan. Dan Bella, yang saat itu terlalu sibuk dan terlalu percaya, menandatanganinya tanpa membaca satupun detail klausulnya. Rasa dingin menjalar dari tulang punggungnya. Ini bukan lagi soal hinaan, bukan lagi soal benalu. Ini adalah rencana pembunuhan. Mereka tidak hanya ingin hartanya, mereka berencana membunuhnya, mengambil uang asuransi 30 miliar, lalu kabur ke luar negeri dengan identitas palsu. Hantaman centong sayur tadi, hinakan pakan ternak, itu semua bukan hanya kekejaman biasa. Itu adalah bagian dari rencana. Rencana untuk membuatnya depresi, stres, tidak stabil. Mungkin mereka berencana membuatnya terlihat seperti bunuh diri. Bella menatap puing-puing granit di dapurnya. Palu besar di tangannya tadi. Bella baru sadar. Malam ini, ia tidak hanya menghancurkan sebuah meja. Ia baru saja menyelamatkan nyawanya sendiri. Bella menatap lembaran polis asuransi itu. Angka 30 miliar tercetak tebal di sana. Cukup untuk menjadi motif sebuah pembunuhan. Udara di ruang makan yang mewah itu terasa sesak dan dingin. Rumah yang ia cintai kini terasa seperti makam yang dirancang khusus untuknya. Ia baru saja lolos dari kematian. Tangannya masih gemetar, tapi bukan lagi karena takut. Itu adalah getaran amarah yang murni dan dingin. Ia meraih ponselnya. Ia tidak menelpon polisi. Belum. Ia tahu ini bukan kasus sederhana. Rendra dan Ibu Erni licik. Mereka punya paspor palsu,
Mereka punya rekening di luar negeri. Jika ia salah langkah, mereka bisa kabur. Ia menelpon Pak Bima. "Pak Bima," kata Bella. Suaranya stabil, nyaris tanpa emosi. "Saya butuh Anda kembali ke rumah saya sekarang juga. Dan tolong, jangan datang sendirian. Bawa seseorang yang ahli dalam kasus penipuan dan sesuatu yang lebih besar." Kurang dari 40 menit kemudian, Pak Bima tiba kembali. Kali ini ia membawa seorang pria berpenampilan tenang dengan mata yang tajam, yang ia perkenalkan sebagai Pak Gani. Mantan detektif kepolisian, kini penyelidik swasta. Bella membawa mereka ke ruang makan. Ia menunjuk ke meja. Paspor palsu, rekening cangkang, laporan penggelapan, dan polis asuransi jiwa. Pak Gani memakai sarung tangan dan memeriksa semuanya. Dia tidak hanya mencuri dari tempatnya bekerja. Dia mencuri dari Anda, dari warisan keluarga Anda, kata Pak Bima setelah menyadari Rendra menggelapkan uang dari perusahaan supplier milik ayah Bella. Dan sub itu, Bella menceritakan kecurigaannya. Tadi sore Rendra pulang lebih awal. Dia bilang dia mau membuat minuman kesehatan resep ibunya di dapur. Dia cukup lama di sana. Sianida, bisik Pak Gani. Atau arsenik. Ibu Erni mencicipinya, tapi rasanya terlalu jelas. Dia panik, dia menciptakan kekacauan dengan memukul Anda agar Anda tidak mencicipinya. Mereka gagal malam ini. Mereka akan mencoba lagi, kata Bella, berdiri. Amarahnya telah mengeras menjadi baja. Mereka putus asa. Orang putus asa akan bertindak nekat. Kalau begitu, kata Bella, jangan biarkan mereka putus asa. Kita harus memberi mereka harapan. Mereka serakah. Keserakahan adalah kelemahan mereka. Mari kita gunakan itu. Kita akan beri mereka umpan uang. Pak Gani mulai tersenyum tipis. Saya suka arah pemikiran ini, Bu. Pak Bima, Bella beralih ke pengacaranya, segera bekukan semua rekening bersama. Blokir semua kartu kredit. Pastikan mereka tidak punya akses ke uang sepeser pun malam ini. Sedang diurus, Bu, jawab Pak Bima. Pak Gani, Bella menatap sang penyelidik. Saya ingin Anda dan tim Anda memasang kamera dan mikrofon terbaik yang Anda punya di seluruh lantai bawah rumah ini. Di setiap sudut. Saya ingin ini terlihat seperti panggung teater. Dan saya butuh polisi, bukan polisi patroli, tapi tim terbaik yang bisa bergerak diam-diam dan menangkap basah. Bisa diatur, kata Pak Gani. Saya punya koneksi di Polda, tapi apa umpannya? Bella mengambil ponselnya. Umpannya adalah saya. Saya akan menelpon Rendra. Saya akan memberinya tawaran yang tidak bisa ia tolak. Bella berjalan ke dapur. Ia melihat puing-puing granit. Ia menyentuh bekas memar di punggungnya. Rasa sakit itu kini menjadi bahan bakarnya. Dia tidak akan lari. Dia tidak akan bersembunyi. Dia akan menghadapi mereka di rumahnya sendiri, di panggung yang telah ia siapkan. Malam semakin larut. Rumah itu kini telah berubah menjadi panggung. Tim kecil Pak Gani bekerja senyap memasang kamera dan mikrofon terbaik di seluruh lantai bawah rumah itu. Puing-puing granit dibiarkan, ditutupi kain putih. Polisi berpakaian preman siaga di rumah tetangga. Pak Gani dan Pak Bima berada di kamar tamu lantai atas, mengubahnya menjadi ruang komando monitor. Semuanya sudah siap. Bella mengambil nafas dalam-dalam. Ia duduk di sofa ruang tamu. Ia menekan nomor Rendra. Telepon diangkat. Apa? Suara Rendra kasar dan panik. Terdengar suara klakson mobil. Bella langsung mengubah suaranya. Ia menangis, membiarkan getaran yang ia latih. Rendra. Mas Rendra. Panggilnya lirih, penuh isak tangis. Keheningan. Rendra terkejut. Bella? Ada apa? Mas, aku takut, isak Bella. Aku sendirian di rumah ini. Aku salah. Aku minta maaf. Aku tadi kalap.
Aku tidak seharusnya mengusir kalian. Aku minta maaf. Terdengar suara Rendra berbisik kepada ibunya. Dia menangis. Dia minta maaf. Lalu suara Ibu Erni. Sudah ibu bilang, dia tidak bisa hidup tanpamu. Rendra kembali bicara, lebih percaya diri. Ya, kamu memang salah, Bella. Keterlaluan. Aku tahu, Mas. Aku tahu. Aku mohon kembali. Aku tidak mau bercerai. Tangis Bella semakin jadi-jadi. Kamu sudah temukan sesuatu di lemari pajangan? Keramik-keramik itu? Tidak, Mas. Aku tidak menyentuhnya. Aku hanya membersihkan pecahan granit. Aku menyesal. Sungguh. Rendra dan Ibu Erni tampaknya percaya. Dengar, Bella. Kita tidak punya uang. Kamu memblokir semua kartu kredit. Uang. Yah, uang, kata Bella cepat. Aku akan ganti rugi. Aku tidak mau ribut. Aku malu. Aku akan berikan kalian uang. Uang berapa? Suara Ibu Erni merebut telepon. Ibu, maafkan saya. Berapa uangnya? Bentak Ibu Erni. 10 miliar tunai. Jawab Bella, suaranya dibuat gemetar, seolah takut sekaligus pasrah. Hening seketika. Di seberang telepon, Bella bisa membayangkan mata mereka membelalak serakah. 10 miliar. Kamu serius? Tanya Rendra. Ya, Mas. Tolong datang ke rumah malam ini. Kita tanda tangan surat damai, surat cerai, lalu akan kuberikan uangnya. Aku sudah siapkan. Bagaimana kami tahu kamu tidak panggil polisi? Polisi? Tawa Bella histeris. Mas, aku yang malu di sini. Aku mohon. Hanya kita bertiga. Rendra dan Ibu Erni berdiskusi pelan. Bodoh. Kesempatan terakhir. Ambil uangnya. Baik, kata Rendra. Kami akan datang 1 jam lagi. Siapkan uangnya. Dan jangan coba-coba macam-macam, Bella. Iya, Mas. Terima kasih. Aku akan siapkan makan malam. Aku masak sup lagi. Sup kesukaanmu. Telepon ditutup. Bella menurunkan ponselnya. Wajahnya yang tadi berlinang air mata kini kering dan keras. Mereka masuk perangkap. Bella berjalan ke dapur. Ia benar-benar memasak sup, bukan sup krim. Kali ini sup kaldu bening dengan sayuran. Ia menuangkannya ke dalam 3 mangkuk dan meletakkannya di meja makan yang sudah tertata rapi. Di sebelah mangkuknya, ia meletakkan 1 map dokumen. Tepat 1 jam kemudian, bel rumah berbunyi. Bella merapikan hijabnya dan berjalan ke pintu. Di sana berdiri Rendra dan Ibu Erni. Mereka berusaha keras memasang wajah tenang, tapi mata mereka tidak bisa berbohong. Mata mereka liar, dipenuhi keserakahan dan kebencian. Bella, sapa Rendra mencoba tersenyum. Silahkan masuk, kata Bella. Suaranya dibuat sedikit gemetar. Aku sedang memanaskan sup. Makan malam terakhir kita. Rendra dan Ibu Erni melangkah masuk. Mereka melirik ke arah dapur, ke pulau granit yang tertutup kain. Mereka saling pandang dan tersenyum sinis, mengira kain putih itu adalah simbol penyesalan dan kekalahan Bella. Mereka tidak tahu. Mereka baru saja melangkah masuk ke dalam panggung penjebak yang perannya telah mereka gali sendiri. Mereka duduk di meja makan. Suasana terasa kaku. 3 mangkuk sup mengepul. Tak ada yang menyentuhnya. Kenapa tidak dimakan supnya? Tanya Bella pelan. Kami tidak lapar, jawab Rendra cepat. Kami kesini untuk bisnis. Mana uangnya? Benar, tintal Ibu Erni tidak sabar. Cepat selesaikan, kami mau pergi. Bella tersenyum tipis. Tentu saja, Ibu. Ia mengambil sendoknya, mencelupkannya ke mangkuk sup di depannya, lalu memakannya dengan tenang. Enak. Tidak seperti buatan saya sebelumnya, kan? Yang Ibu bilang seperti pakan ternak itu. Ibu Erni tersentak. Atau mungkin Ibu takut sup ini ada rasanya? Rasa yang pahit mungkin, seperti racun. Keheningan total. Rendra membeku. Apa maksud omonganmu? Desis Rendra. Cukup main-mainnya, Bella. Bentak Rendra mulai panik. Berikan suratnya. Baik, kata Bella. Ia menggeser map ke tengah meja. Rendra meraihnya, membukanya. Ini memang surat cerai, tapi lampirannya... Apa ini?
Suaranya bergetar. Gugatan harta gono gini. Bella, kita punya perjanjian pranikah. Oh, saya tidak akan menuntut harta gono gini, Rendra, karena memang tidak ada. Baca terus halaman terakhir. Rendra membalik lembaran terakhir. Itu adalah daftar. Daftar aset yang digelapkan. Daftar nomor rekening. Wajah Rendra pucat pasi. Dari mana kamu dapat ini? Kalian tahu? Saya meraih ponselnya. Dinding rumah ini ternyata bisa bicara. Detektor asap juga punya mata. Ia menekan tombol play. Suara bisikan panik Rendra memenuhi ruangan. Ibu, bagaimana dengan barang itu? Masih ada di brankas? Rendra menjatuhkan map di tangannya. Kamu merekam kami? Tentu saja. Brankas di balik lemari pajangan itu ide yang bagus, tapi tidak cukup bagus. Ia berdiri berjalan ke lemari kabinet dan melemparkan semua dokumen dari brankas ke atas meja. Ini, laporan keuangan palsu. Kamu merampokku, Rendra. Ini, paspor palsu. Dan ini, ia mengambil map merah marun. Ini favoritku. Ia meletakkan polis asuransi jiwa itu di depan Rendra. 30 miliar rupiah. Rupanya nyawaku ada harganya. Dan harganya sangat mahal. Saat itulah Ibu Erni meledak. Ia tidak bisa menahannya lagi. Harusnya aku membunuhmu dari dulu, pekiknya histeris. Wajahnya memerah padam. Harusnya aku tidak panik. Harusnya subkrim tadi selesai. Kamu dan warisan sialanmu itu. Ibu, diam, teriak Rendra panik. Mencoba membungkam ibunya. Kenapa aku harus diam? Raung Ibu Erni kini menatap anaknya dengan benci. Ini semua karenamu. Kamu yang terlalu lambat, terlalu pengecut. Kalau saja kamu ikuti rencanaku dari awal, wanita ini sudah mati 6 bulan yang lalu. Kita sudah kaya raya. Rendra yang tersudut membalas. Aku hanya menunggu waktu yang tepat. Menunggu dia terlihat benar-benar depresi supaya terlihat seperti bunuh diri. Rencanamu yang gegabah, Ibu. Seperti malam ini, kamu merusak semuanya dengan melempar centong itu. Keheningan total. Mereka telah mengakuinya. Bella berdiri menatap mereka. Ia merasakan kelegaan yang luar biasa. Terima kasih, kata Bella pelan. Terima kasih atas pengakuan kalian. Tepat pada saat itu, semua pintu di lantai bawah terbuka serempak. 12 pria berpakaian preman dipimpin oleh Pak Gani dan beberapa perwira polisi berseragam menyerbu masuk. Rendra dan Ibu Erni melompat dari kursi. Mereka terjebak. Selamat malam, Tuan Rendra, Ibu Erni. Anda berdua ditahan atas dugaan konspirasi pembunuhan berencana, penggelapan dan pencucian uang. Rendra menatap Bella pucat pasi. Kamu menjebak kami. Kalian yang menjebak diri kalian sendiri, jawab Bella. Penangkapan berlangsung cepat. Ibu Erni jerit histeris saat diborgol. Lepaskan aku, dia yang gila, dia iblis berhijab. Rendra setelah syok awalnya langsung terkulai. Tapi kemudian ia berteriak menunjuk ibunya. Dia otaknya, saya melakukan ini semua karena dia yang merencanakan. Apa katamu anak durhaka? Kamu yang datang kepadaku dengan rencana penggelapan itu. Pengecut, lemah. Cukup, bentak perwira polisi. Simpan drama kalian untuk di pengadilan. Saat mereka digiring keluar, Rendra berhenti di pintu. Ia menatap Bella untuk terakhir kalinya. Bella, tolong aku memohon, aku masih suamimu. Bella berjalan perlahan ke dekatnya. Ia menatap mata pria yang dulu ia cintai. Kamu bukan suamiku, kata Bella, suaranya jelas dan mantap. Suamiku tidak akan mengeraskan volume televisi saat aku disakiti. Ia maju satu langkah lagi. Ia berbisik. Kamu hanya benalu. Seekor benalu yang gagal membunuh inangnya. Wajah Rendra hancur. Bella berbalik. Bawa mereka pergi. Pintu tertutup. Di luar suara sirine polisi dinyalakan, meraung-raung memecah malam. Bella berdiri sendirian di ruang tamunya. Ia menangis. Bukan air mata kesakitan, tapi air mata kelegaan. Setelah pintu tertutup, Bella berdiri terpaku. Pak Gani dan timnya membereskan peralatan. Pak Bima menghampirinya dengan segelas air. Sudah berakhir, Bu Bella. Keesokan harinya berita itu meledak. Skandal penggelapan dan percobaan pembunuhan pengusaha muda dan ibunya ditangkap. Kasus polis asuransi 30 miliar menjadi santapan publik. Bella menjual rumah itu dengan cepat. Ia tidak tahan lagi tinggal di sana. 3 bulan kemudian, persidangan dimulai. Bukti-bukti terlalu telak. Rekaman pengakuan,
dokumen berangkas, dan kesaksian Bella. Di bawah tekanan, Rendra dan Ibu Erni kembali saling menyalahkan. Dia otaknya yang mulia, saya dipaksa. Pengecut, kamu yang menikmati uangnya, balas Ibu Erni. Hakim membacakan vonis. Terdakwa, Ibu Erni terbukti sah dan meyakinkan bersalah. Pengadilan menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup. Ibu Erni terkulai lemas. Terdakwa, Rendra Pradana, terbukti sah dan meyakinkan bersalah. Ditambah penggelapan dalam jabatan, pengadilan menjatuhkan hukuman penjara 20 tahun. Rendra pingsan di kursinya. 1 tahun kemudian, pemandangan kota Jakarta terbentang di balik jendela kaca setinggi langit. Bella berdiri di ruang kantornya sendiri. Ini adalah kantornya sendiri. Proposal dari perusahaan C terlalu beresiko. Kita akan fokus pada perusahaan B. Baik Bu Bella, jawab para eksekutif serempak. Dalam 1 tahun Bella telah melipat gandakan warisan ayahnya. Ia mendirikan perusahaan investasinya sendiri. Ia bukan lagi Bella yang takut. Ia adalah seorang pemimpin. Ia membeli sebuah penthouse mewah, cerminan dirinya, modern, kuat, dan penuh cahaya. Malam itu Bella sedang bersantai di dapurnya. Ia memasak untuk dirinya sendiri, sup kaldu bening dengan potongan daging. Saat ia sedang mengaduk panci, televisi menyiarkan berita malam. Kerusuhan di Lembaga Pemasyarakatan Wanita, 1 narapidana dilaporkan tewas, korban diidentifikasi sebagai Erni. Tewas di ruang makan setelah terlibat perkelahian. Dipicu oleh perebutan jatah makan, korban diduga mencoba merebut jatah roti hambar narapidana lainnya. Sebuah akhir yang ironis bagi wanita yang seumur hidupnya serakah akan kemewahan. Roti. Bella terdiam sejenak. Ia mematikan kompor. Ibu Erni tewas karena sepotong roti. Karma. Ia tidak merasakan kegembiraan atau kesedihan, hanya penutupan. Sebuah akhir yang tuntas. Ia menuangkan supnya yang harum ke dalam mangkuk keramik yang indah. Ia duduk sendirian, namun tidak kesepian. Ia merasa utuh. Ia teringat centong sayur baja yang menghantam punggungnya. Centong yang memulai semuanya. Hidup ini seperti sup. Kamu harus membuang semua bahan-bahan busuk dan beracun untuk bisa menikmati rasa kaldu yang sesungguhnya. Ia mencicipi supnya. Gurih, hangat, dan bersih. Sempurna, katanya sambil tersenyum. Dan ia melanjutkan makan malamnya dengan tenang.